Halo, saya Sally Sylvia. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Husada Depok. Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai diabetes mellitus dan bagaimana cara pengobatan non-farmakologisnya. Diabetes mellitus itu adalah suatu kelainan metabolik endokrin yang kita alami dengan ditunjukkan adanya suatu peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita. Ada beberapa klasifikasi dari diabetes mellitus ini. Yang kita kenal adalah yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini dialami oleh mereka yang mengalami kegagalan absolut atau kegagalan mutlak pada pankreasnya, karena sisa pankreas tersebut tidak bisa menghasilkan insulin endogen. Dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 di sini berperan pada prevalensi orang-orang yang dengan diabetes. Nah, diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh adanya suatu resistensi insulin. Jadi, di mana sel pankreas kita ini masih bisa menghasilkan insulin, tetapi yang pertama adalah mungkin jumlah produksinya kurang, atau si insulin ini bisa diproduksi tetapi kualitasnya buruk. Nah, yang ketiga adalah diabetes kehamilan. Diabetes kehamilan ini dialami oleh ibu hamil karena akibat perubahan hormonal pada saat kehamilan. Dan yang keempat adalah diabetes tipe lain. Biasanya diabetes tipe lain ini beberapa penyebabnya diakibatkan oleh suatu kelainan endokrin. Banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita amati pada pasien-pasien dengan diabetes. Di antaranya adalah keluhan klasik, yaitu sering merasa haus, kemudian sering merasa lapar, dan juga sering buang air kecil. Itulah 3 gejala klasik dari diabetes. Namun jangan lupa banyak sekali keluhan-keluhan lainnya yang juga bisa mengarah pada diabetes. Di antaranya ada beberapa pasien yang mengeluh sering kakinya kesemutan, tangannya kesemutan, kemudian juga ada yang mengalami rasa lemas sepanjang hari dan tidak dapat dijelaskan. Kemudian adanya juga berat badan yang turun yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian ada juga gejala-gejala lain seperti pandangan mata kabur, kemudian rasa gatal di seluruh tubuh. Kemudian ada juga beberapa pasien pria yang mengeluhkan disfungsi ereksi. Benarnya pada wanita ataupun pria memiliki kemungkinan yang sama untuk mengalami diabetes ini. Namun kita membedakannya adalah dengan faktor usia. Kalau untuk faktor usia di bawah 40 tahun biasanya kita harus berpikir bahwa seseorang tersebut apakah memang menderita diabetes tipe 1. Karena apa? Karena diabetes tipe 1 itu dialami oleh faktor genetik atau kerusakan beta pankreas secara mutlak. Dan yang kedua, apabila penderita diabetes tersebut di atas 40 tahun, maka kita lakukan screening test. Screening tes ini bisa kita lakukan untuk menentukan kadar gula darah seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, ataupun yang lebih baik lagi adalah pemeriksaan dengan gold standar, yaitu pemeriksaan HbA1c. Untuk cara mencegah diabetes, memang kita fokuskan pada kali ini adalah diabetes tipe 2. Mengapa? Untuk diabetes tipe 1, karena faktor keturunan kita tidak dapat mencegahnya. Kemudian diabetes tipe 2 kita berfokus pada pengelolaan makan kita. Yang pertama, untuk pengelolaan makan sebaiknya kita memperhatikan istilah 3J, yaitu yang pertama masalah jumlah makan atau porsinya. Kemudian jadi kita fokuskannya adalah pembatasan karbohidrat. Jadi bukan berarti pasien-pasien diabetes itu tidak boleh makan ini itu. Kebanyakan pasien-pasien di rumah sakit itu saking takutnya makan ini itu sehingga dia mengalami malnutrisi karena ketakutan untuk makan.
Yang kedua adalah masalah jenis makanan. Jenis makanan penderita diabetes diusahakan sebaiknya adalah bervariasi. Utamakan untuk diperbanyak jenis makanan sayuran, karena sayuran dan buah-buahan di sini ditunjukkan adalah untuk mempertahankan serat di dalam saluran pencernaan agar tetap lebih lama kenyangnya. Dan yang ketiga adalah masalah jam makan. Jam makan di sini sebaiknya penderita diabetes tepat waktu. Kenapa begitu? Tepat waktu di sini adalah agar mengusahakan distribusi kadar gula darahnya dia menjadi merata. Nah, jam makan untuk pasien-pasien diabetes disarankan dibagi menjadi 6 waktu makan, yaitu terbagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan snack. Sering pertanyaan yang muncul adalah mengapa menjadi 6 kali makan, dianggap bahwa 6 kali makan mereka makannya menjadi lebih banyak. Sebetulnya tidak demikian, karena yang ditambah di sini adalah frekuensinya, bukan jumlahnya. Jadi untuk masalah jumlah itu tetap berfokus pada titik berat badan dan tinggi badan. Nah, di situ ada perhitungan rumusnya sendiri untuk menghitung berapa kalori dan jumlah yang bisa kita konsumsi dalam sehari. Apakah kalian tahu pengobatan diabetes mellitus selain menggunakan obat-obatan dan insulin juga dapat dilakukan dengan cara herbal atau non-farmakologis? Mari kita simak. Kayu manis sesuai namanya adalah suatu rempah-rempah yang memberikan aroma manis pada masakan. Nah, rempah-rempah tidak hanya bermanfaat untuk masakan termasuk kayu manis ini, tetapi kayu manis ini juga banyak manfaatnya. Di antaranya kayu manis bersifat antioksidan, juga anti peradangan, dan khasiat yang paling utama juga yaitu dan sangat bermanfaat adalah kayu manis bersifat menurunkan kadar gula darah, dan juga kayu manis ini mengurangi resistensi dari insulin. Sehingga kayu manis ini sudah banyak sekali penelitiannya yang membuktikan bahwa kayu manis ini bermanfaat pada penderita diabetes mellitus. Nah, bahkan penelitian tentang kayu manis sudah sampai tahap uji klinis di berbagai banyak negara, termasuk di Indonesia, yang membuktikan bahwa kayu manis asli Indonesia, yaitu Cinnamomum burmani, yaitu ternyata aman dan efektif untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Bahkan ada produk yang sudah tergolong fitofarmaka, yaitu produk yang mengandung fraksi ekstra kayu manis yang sudah terbukti mampu untuk menurunkan atau meringankan dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau kita mau mengkonsumsi kayu manis ini dengan cara mengolehnya sendiri di dapur, Anda bisa menggunakan kayu manis 1 batang atau 1 jari, atau 2 batang atau 2 jari. Ini direbus di dalam 2 gelas air mendidih, kemudian rebus selama 15 menit, maksimal 30 menit, kemudian Anda bisa minum airnya. Nah, kayu manis ini juga bisa dikombinasi di dalam rebusannya itu dengan daun salam untuk meningkatkan khasiat dalam menurunkan gula darah. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali mencoba, maka pakai dulu 1 jari kayu manis, dan Anda bisa konsumsi pertama-tama 1 kali sehari. Jika aman dan Anda rasakan bermanfaat, bisa ditambah dosisnya menjadi 2-3 kali sehari, dan maksimal bisa dipakai 2 jari atau 2 batang kayu manis untuk sekali minum. Sekian penjelasan mengenai diabetes mellitus dan mengenai tindakan non farmakologis yang bisa dilakukan di rumah.